Pernah suatu ketika pada saat perang Uhud, Nabi itu lagi perang, Nabi ikut perang. Pada saat itu Nabi itu udah dalam keadaan yang luar biasa. Bibirnya beliau itu udah berdarah, sobek. Dahinya beliau yang mulia ini berdarah. Lalu kita lihat kembali alisnya beliau, lalu juga dalam keadaan yang luar biasa, berdarah beliau, giginya beliau patah. Sahabat ada yang bingung ngelihat Rasulullah udah berdarah, itu darahnya ngalir ke tanah. Ditadahin sama Nabi, biar darahnya ini nggak nyentuh ke tanah, ditadahin pakai tangannya. Kadang Nabi taruh di bajunya kayak begini, darahnya beliau sallallahu alaihi. Sahabat bingung, kok Nabi melakukan demikian, aneh. Setelah perang reda, akhirnya ada satu sahabat yang berani nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Kamu berdarah, kamu tadahi, itu darah kamu. Rasulullah jawab, ini akhlaknya Nabi, rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi. Ini yang bisa kita contoh sama-sama, luar biasa. Beliau jawab apa? Wahai sahabat saya ini mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ketika darahku hampir jatuh ke bumi, malaikat-malaikat penjaga gunung mengatakan, apabila darahku ini jatuh ke bumi sedikit saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka semua. Ini musuhnya Nabi. Sahabat pada bingung, maka ya Rasulullah, doakan mereka agar mereka celaka ya Rasulullah. Rasulullah bilang, lah, tidak, aku ini sebagai Nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan untuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Aku adalah Nabi seperti itu. Maka terbalik, Nabi malah mendoakan mereka. Ini Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya kita, junjungan kita, idolanya kita, yang patut sama-sama kita lihat sifat-sifat, kisah-kisahnya beliau yang kita jadikan contoh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Maka inilah warisannya Nabi Muhammad, warisannya Nabi. Apalagi ada anak kita yang hadir dalam acara ini, warisannya Nabi adalah akhlaknya beliau. Karena akhlaknya beliau, akhlak beliau yang mulia itu dikenang oleh semua orang. Bahkan ada orang yang benci sama beliau, akhirnya jatuh cinta karena budi pekertinya beliau. Beliau kata, kalau ada orang yang benci sama beliau, ada orang yang gak suka sama beliau, mencaci beliau, beliau buktikan bukan dengan kembali dengan kata-kata yang kasar, beliau balikkan dengan budi pekerti, beliau balikkan dengan akhlakul karimah. Kita lihat kisah orang yang buta. Orang yang buta tiap harinya mencaci memaki Rasulullah dengan kata-kata yang kasar, gak pernah ngelihat Nabi tapi tiap harinya mencaci memaki Rasulullah. Suatu hari Nabi datang, Nabi kasih makan itu orang buta yang tiap harinya ngejelekin Nabi, yang gak suka sama Nabi. Dikasih makan roti oleh Nabi. Ketika Nabi menyuapi roti, kita lihat ini orang buta bukannya terima kasih, malah sebaliknya, dia nggak tahu yang di depannya adalah Rasulullah. Maka dicaci, dimaki, difitnah lagi Rasulullah di depan Rasulullah langsung. Nabi marah? Nabi nggak suka? Enggak. Nabi buktikan dengan budi pekerti. Nabi kasih makan dengan baik. Ditanya keadaannya, benar-benar udah dianggap keluarga sendiri oleh Nabi SAW. Sampai Nabi meninggal dunia, ini orang buta bingung, kok tiap hari yang datang kepada saya nggak datang-datang. Datang Sayyidina Abu Bakar, pengen ngikutin amalannya Rasulullah. Tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, anaknya beliau, istrinya Rasulullah, apa sih amalan Rasulullah yang paling kecil? Oh, itu Nabi setiap harinya ngasih makan kepada orang yang buta di jalan sana. Datengin oleh Sayyidina Abu Bakar, dikasih makan sama seperti Rasulullah, dicaci lagi, dimaki lagi, difitnah Rasulullah. Rasulullah difitnah, Rasulullah dicaci, Rasulullah diberikan kata-kata yang gak baik. Sayyidina Abu Bakar kesel, gak terima. Lain dengan Rasulullah, Rasulullah tetap dengan budi pekertinya. Karena nggak sengaja dengan kasar. Ketika kasar, ini orang buta tahu yang di depan saya ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada saya. Siapa engkau? Benar, saya bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang biasanya ngasih makan engkau sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Udah nangis, kembali lagi Sayyidina Abu Bakar ngomong,
yang tiap hari ngasih makan kepada kamu itu adalah orang yang tiap hari kamu caci, kamu fitnah, kamu maki. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di situ luar biasa, buktikan dengan akhlak. Kita lihat hikmahnya apa. Ini orang buta tadi yang tadinya benci, yang tadinya kesel, nggak pernah ngelihat Nabi. Nabi buktikan dengan budi pekerti masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Madza na'mal wa madza natasarraf? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buktikan? Apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita ini benar adalah umatnya Nabi Muhammad? Bukan cuma sekedar lisan. Apakah betul Rasulullah dulu sudah memberitahukan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita? Apakah betul kita sudah jalani? Rasulullah meninggalkan sunnah-sunnahnya kepada kita. Apakah ada satu aja minimal sunnah yang kita lakukan mencontoh dari beliau? Kalau memang ada, jelas kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya sekedar lisan, saya cinta sama Rasulullah, tapi tiap harinya dia lupa, tiap harinya dia jauh, tiap harinya ditanya coba sebutin satu kisahnya Rasulullah, dia nggak tahu. Bagaimana ini? Ketika seorang pecinta, ingatlah baik-baik, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, apalagi mencintai Rasulullah. Ini banyak keuntungannya. Cinta sama Nabi ini banyak keuntungannya. Ngikutin Nabi, mencintai Nabi, itu banyak, kalau bahasanya kita, banyak sesuatu hadiahnya bagi kita. Maka dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Kita lihat ini hadiahnya. Orang yang ngikutin Nabi dicintai oleh Allah. Orang yang ngikutin Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni seluruh dosa-dosanya. Karena ketika dia cinta kepada Nabi, Allah cinta kepada dia. Maka ada satu hadis, ketika seseorang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala itu memanggil malaikat Jibril. Ketika dipanggil malaikat Jibril, aku ini cinta kepada fulan bin fulan contohnya, dalam salah satu hadis. Maka Jibril mencintai orang ini juga. Ketika Jibril sampai kepada penduduk langit, Jibril utarakan, Jibril kumandangkan, oh fulan bin fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk langit pada saat itu mencintai fulan bin fulan tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiahnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ambil. Terakhir, kecintaan pada Nabi adalah kecintaan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Arabi, orang Arab Badui, ketika Nabi lagi khutbah pada saat sholat Jumat, Nabi itu ditarik jubahnya. Ketika Nabi ditarik jubahnya, itu sahabat pada kesel, kok ada orang yang berani? Wahai Nabi, kapan kiamat bakal terjadi? Wah, ini pertanyaan yang berat tentang kiamat. Baru pertama kali nih ada orang yang nanya tentang kiamat. Pertanyaan yang luar biasa. Nabi diem, Nabi lanjutin khutbahnya sampai selesai itu sholat Jumat. Lalu pada saat itu Nabi kembali bertanya kepada Arabi ini, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini Arabi jawabnya tulus, dan insya Allah sama-sama bisa kita bawa contoh buat kita, motivasi bagi kita. Ini Arabi bilang, wahai Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak seperti orang-orang soleh, sholatnya saya tidak seperti orang-orang soleh yang total dalam ibadah-ibadah mereka. Zakatnya saya, puasanya saya, dan kebaikan-kebaikan saya tidak seperti sehebat orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah, ada satu yang saya tanamkan di dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini Arabi diberikan jawaban oleh Rasulullah salah satu hadis yang mulia.
Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Jelas. Maka hari ini kita berharap semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Kita mencintai Nabi Muhammad. Semoga ini menjadi saksi kita nanti, mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan para aulia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, hanya dapat Al-Fakih sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.